latar belakang dari materi kami, yaitu pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan kepala sekolah. Dalam kajian manajemen pendidikan, kepala sekolah tidak hanya berperan sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai administrator yang bertanggung jawab terhadap seluruh proses administrasi pendidikan di satuan pendidikan. Kemudian, berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai kepala sekolah sebagai administrator menjadi relevan untuk dikaji secara ilmiah, guna memperkuat pemahaman tentang fungsi, peran, serta tantangan yang dihadapi dalam praktik administrasi pendidikan di sekolah. Selanjutnya, kita memasuki pengertian atau konsep kepala sekolah sebagai administrator. Kepala sekolah merupakan aktor kunci dalam sistem pendidikan yang menempati posisi strategis sebagai pemimpin pembelajaran, sekaligus pengelola organisasi pendidikan. Dalam kerangka normatif, Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 menegaskan bahwa kepala sekolah wajib memiliki 5 kompetensi utama, yaitu kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Kelima kompetensi ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terintegrasi dalam praktik kepemimpinan sehari-hari. Kemudian, dalam perannya sebagai administrator, kepala sekolah berfungsi sebagai penggerak utama sistem administrasi sekolah yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh sumber daya pendidikan. Administrasi dalam konteks ini dipahami sebagai proses kerjasama rasional antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Kepala sekolah dituntut mampu memastikan bahwa seluruh aktivitas sekolah berjalan sesuai dengan peraturan, prosedur, dan standar yang berlaku. Nah, selanjutnya adalah fungsi kepala sekolah. Kepala sekolah berfungsi sebagai penggerak utama sistem administrasi di sekolah. Ia bertanggung jawab terhadap seluruh proses manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan sumber daya pendidikan. Artinya, seluruh proses manajemen di sekolah berada di bawah tanggung jawab kepala sekolah, dari perencanaan program, pengorganisasian tugas, pelaksanaan kegiatan, sampai pada tahap pengawasan. Administrasi sendiri di sini dipahami sebagai proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, karena itulah kepala sekolah harus memastikan semua kegiatan berjalan sesuai dengan aturan, prosedur, dan standar yang berlaku. Selanjutnya, kita masuk ke kedudukan kepala sekolah sebagai administrator. Sebagai administrator, kepala sekolah berperan mengatur jalannya sistem berbagai administrasi, mulai dari bidang kesiswaan, kurikulum dan pembelajaran, personil, keuangan, tata usaha, sarana dan prasarana, serta hubungan dengan masyarakat atau humas. Secara lebih konkret, kepala sekolah juga mengelola administrasi kegiatan belajar mengajar dan bimbingan konseling, administrasi kesiswaan, administrasi keuangan, administrasi sarana prasarana, sampai administrasi komite sekolah juga menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kepala sekolah tidak hanya berperan sebagai pemimpin, tapi juga sebagai pengelola sistem administrasi agar seluruh kegiatan sekolah berjalan secara terarah dan sesuai tujuan. Selanjutnya, tugas pokok. Kepala sekolah sebagai administrator merupakan pemimpin satu pendidikan yang bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh administrasi sekolah secara sistematis, terencana, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
peran administratif, ini menuntut kepala sekolah memiliki kompetensi manajerial yang baik agar seluruh program pendidikan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, tanggung jawab. Dalam bidang administrasi kurikulum, kepala sekolah bertanggung jawab menyusun program pembelajaran, mengatur kalender pendidikan, mengkoordinasikan penyusunan perangkat ajar, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar. Kepala sekolah juga melakukan evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik sebagai bentuk pengendalian mutu pendidikan. Pelaksanaan tugas ini mengacu pada kebijakan pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya ada kompetensi manajerial dan administratif. Peran administratif ini menuntut kepala sekolah memiliki kompetensi manajerial yang baik agar seluruh program pendidikan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah yang menegaskan bahwa kepala sekolah harus memiliki kemampuan dalam mengelola berbagai bidang administrasi sekolah. Selanjutnya ada pengertian. 1. Pengertian administrasi kurikulum. Hal ini berhubungan dengan kegiatan administrasi pendidikan yang meliputi perencanaan kurikulum, metode atau cara penyampaian, sistem yang dipergunakan, penyusunan kalender akademik, sampai kepada evaluasi pelaksanaan kurikulum di lapangan. Yang kedua, administrasi peserta didik atau siswa. Administrasi kesiswaan adalah semua kegiatan administrasi pendidikan yang dilakukan berhubungan dengan para calon siswa-siswi dan alumni seperti mengatur penerimaan siswa baru, pengelompokan menurut jurusan, program bimbingan dan penyuluhan, masalah kehadiran, kemajuan akademik, kegiatan ekstrakurikuler, dan lain-lain, yang mana administrasi ini berkaitan dengan siswa sejak masuk sekolah hingga lulus. Tujuannya agar proses pendidikan siswa berjalan tertib dan teratur. Yang ketiga, administrasi kepegawaian. Kegiatan ini meliputi administrasi yang berkaitan dengan upaya perencanaan, pengadaan, pembinaan, sampai kepada pendayagunaan pegawai, baik edukatif seperti guru maupun pegawai non-edukatif, seperti pegawai tata usaha, pengawal perpustakaan, dan lain-lain. Yang berarti administrasi kepegawaian ini adalah kegiatan administrasi yang mengatur seluruh tenaga pendidikan dan kependidikan di sekolah. Tujuannya agar semua pegawai dapat bekerja secara efektif dan profesional. Yang keempat, administrasi sarana dan prasarana. Kegiatan administrasi pendidikan yang dilakukan sehubungan dengan semua sarana dan prasarana yang langsung ataupun tidak langsung, menunjang proses pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan seperti pengaturan tata letak bangunan, alat-alat sekolah, dan lain-lain. Yang mana berarti administrasi ini berkaitan dengan fasilitas sekolah yang mendukung proses belajar mengajar. Tujuannya agar fasilitas sekolah tersedia, terawat, dan digunakan secara optimal. Kendala yang dihadapi. Manajemen pendidikan di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan, antara lain: yang pertama, rendahnya kualitas pendidikan. Yang kedua, belum meratanya kesempatan pendidikan. Yang ketiga, rendahnya kualitas guru dan tenaga kependidikan. Yang keempat, keterbatasan sumber pembiayaan sekolah. Yang kelima, akuntabilitas pendidikan. Dan yang terakhir, rendahnya kemampuan menginisiasi perubahan. Selanjutnya, solusi. 1. Kemampuan memaksimalkan dana. Pada hakikatnya, kepemimpinan memainkan peran yang begitu penting dan memiliki fungsi sebagai penentu keberhasilan kelompok atau organisasi apapun. Hal senada dikemukakan Igwe dan Odik pada tahun 2016 yang menegaskan bahwa sama seperti organisasi lainnya, keberhasilan dan kegagalan sekolah sangat banyak berkaitan erat dengan kualitas kepemimpinan yang dimiliki oleh kepala sekolah.
Dan solusi yang kedua adalah upaya meningkatkan kedisiplinan. Kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah memang tidak bisa dipisahkan dari berbagai tugas yang diembannya. Misalnya sebagai administrator, pengelola sebagai sumber daya yang ada di sekolah, dan pemimpin pengajaran.